Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, dengan menerapkan protokoler COVID, senantiasa menjaga pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian tidak lupa selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan untuk pertemuan yang ke-7. Kita kali ini akan membahas tentang besaran vektor dan besaran skalar ya. Apa yang dinamakan dengan besaran skalar dan apa yang dinamakan dengan besaran vektor akan kita ulas ya pada kesempatan kali ini. Jadi yang dinamakan dengan besaran vektor ya, besaran skalar dulu ya. Jadi kalau kita bedakan besaran berdasarkan arahnya, itu ada yang namanya besaran skalar dan besaran vektor. Jadi mudahnya kalau besaran skalar itu dia tidak punya arah ya, tidak punya arah. Kalau besaran vektor dia mempunyai arah. Tapi itu perbedaan pokok antara besaran skalar dan vektor ya. Jadi intinya bahwa besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja, mempunyai nilai, tidak mempunyai arah ya, tidak mempunyai arah. Nah kemudian arah suatu besaran itu biasanya digambarkan dengan tanda panah. Ciri-cirinya bisa digambarkan dengan tanda panah atau bisa dipahami dengan arti dari kalimat besaran itu sendiri ya. Contoh besaran skalar yang sering kita jumpai itu ada misalkan massa ya. Massa itu kan dia tidak punya arah, hanya mempunyai nilai ketika kamu menimbang sebuah benda misalkan 4 kg. Nah, 4 kg itu kan hanya menunjukkan suatu nilai, dia tidak punya suatu arah ya, panjang suatu benda ya. Kemudian waktu itu juga tidak punya arah ya, jadi dia hanya punya nilai 60 detik, kemudian 1 jam, 30 menit, itu dia hanya mempunyai nilai saja ya, tidak mempunyai arah. Besaran demikian itu dinamakan dengan besaran skalar ya. Selanjutnya misalkan kita mau menjumlahkan besaran skalar ya, itu hanya dijumlahkan seperti kita menjumlahkan aljabar biasa. Misalkan 3 buah jeruk ditambah 2 buah jeruk menjadi 5 buah jeruk, itu artinya seperti misalkan suhu sebuah benda itu 300 Kelvin, kemudian dipanaskan lagi 200 Kelvin, artinya dia menjadi 500 Kelvin. Itu kalau dia searah ya. Kalau ya, contoh yang kedua itu contoh yang berlawanan. Misalkan A dan B masing-masing melakukan usaha 200 Joule dan minus 50 Joule. Itu artinya dia karena minus itu artinya mengurangi. Jadi 200 dikurangi 50, temunya adalah 150 Joule. Itu tentang penjumlahan besaran skalar. Jadi hanya dijumlahkan menggunakan aturan aljabar seperti biasa ya. Kemudian ini kita masuk ke yang namanya besaran vektor ya. Jadi saya katakan perbedaan besaran skala dan vektor itu terletak pada arahnya ini. Jadi kalau skalar itu dia hanya punya nilai, tapi kalau vektor dia punya nilai dan arah. Nah arah itu kan biasanya digambarkan dengan tanda panah seperti ini. Atau dari kalimatnya itu juga bisa dipahami, misalkan perpindahan, pindah itu kan mesti ada arahnya, ada tujuan. Jadi kalau panah itu kan menunjukkan tujuan, jadi ada awal dan ada akhir. Perpindahan itu ada posisi awal dan posisi akhir, pindah.
kemudian ada percepatan awal, kecepatan akhir, kecepatan awal, kecepatan akhir. Gaya itu juga, karena gaya itu artinya dorong, mendorong, itu artinya kita memberikan istilahnya gaya yang arahnya dari belakang. Tapi kalau tarikan itu dari depan, itu digambarkan dengan arah. Vektor itu digambarkan berupa garis lurus, kemudian ada tanda panahnya ya, dengan panjang garis itu menyatakan besarnya, kemudian arah panah itu menyatakan arah. Jadi misalkan ini vektor A, B, ini dituliskan dengan AB, ada tanda panahnya di atasnya kecil, itu cara menuliskan suatu vektor. Kemudian kalau menulis yang satu ini adalah menuliskan vektor B, jadi ada tanda panahnya ya, berarti seperti itu cara menuliskan suatu vektor. Anak-anakku, kemudian kalau kita pahami lagi, misalkan itu tentang bagaimana tadi ya, menguraikan atau istilahnya menjabarkan definisi besaran vektor dan besaran skalar ya, itu. Kemudian ini, misalkan saja kamu punya vektor B arahnya ke atas, vektor A arahnya ke bawah. Ini artinya vektor B itu berlawanan arah dengan vektor A. Karena berlawanan, maka nanti menuliskannya berlawanan itu dituliskan dengan tanda yang negatif ya, dengan tanda negatif. Misalkan ini ya, jadi ini misalkan ini punya arah B arahnya ke sana, C arahnya ke sana, seperti itu. Itu tentang besaran vektor ya. Kita kalau bedanya, kalau skalar itu kan dijumlahkan biasa ya. Jadi tapi kalau vektor itu karena dia itu punya arah, maka ada cara penjumlahan vektor. Jadi lebih mudahnya begini. Jadi jika dua buah vektor itu arahnya sama, maka tinggal dijumlahkan seperti biasa. Jadi misalkan vektor A ke timur misalkan 2 Newton, ke B 2 Newton juga ke timur lah, itu artinya jadi sama-sama ke timur, berarti dia dijumlahkan ya. Jumlah dari sebuah vektor itu dinamakan dengan yang namanya resultan. Jumlah dari sebuah vektor itu dinamakan dengan resultan. Jadi intinya kalau dua buah vektor itu segaris, berarti dia dijumlahkan. Jadi resultannya itu A plus B. Ini jika misalkan A dan B itu searah ya, resultannya A tambah B. Kemudian jika berlawanan, maka dikurangkan. Kalau bentuk sudut, berarti kita pakai cara yang akan kita bahas, yaitu ada cara poligon ya. Jadi ada cara poligon itu yang seperti ini, jadi tinggal nanti dijumlahkan seperti biasa ya, dijumlahkan seperti biasa. Kemudian ini, nah ini, jadi kalau kamu gambarkan vektor B plus C, kamu gambar dulu vektor B, dari ujung vektor B kamu gambarkan vektor C seperti ini, sehingga nanti hasil penjumlahannya itu adalah dari pangkalnya B sampai ujungnya C. Itu namanya metode grafis ya, atau metode poligon. Ini ada dengan cara segitiga atau poligon tadi seperti ini. Kemudian ada cara jajaran genjang. Yang sering dipakai adalah cara jajaran genjang. Cara jajaran genjang itu, jadi misalkan antara vektor A dan B itu membentuk suatu sudut, kamu menggambarkan vektor A dan B itu dengan pangkal yang berimpit, kemudian antara vektor A dan B kan membentuk suatu sudut dengan bentuk